Kabar kurang mengenakan datang dari artis cantik Angel Elga. Tak ada angin, tak ada hujan, Angel tiba-tiba mengunggah Instagram story membahas tentang kehilangan berliannya. Mantan istri Vicky Prasetyo ini menaksir kerugian akibat barang-barang yang hilang mencapai ratusan juta rupiah. Kalau gelang Hermes waktu itu aku beli 5 tahun yang lalu tuh masih 140. 140. Cincinnya? Kalau cincin tuh kurang lebih ada 3 biji tuh kurang lebih kalau totalnya itu ada hampir 200 juta. Perempuan bernama lengkap Lely Anggreyani ini mengaku tak hanya sekali kehilangan barang berharganya. Angel telah lebih dari sekali kehilangan berlian miliknya. Perempuan berusia 36 tahun ini mengaku telah mengetahui pelakunya yang diduga orang-orang terdekatnya. Namun selama ini ia hanya diam dan menganggap ini sebuah ujian hidup yang harus dilaluinya. Berkali-kali saya kehilangan dan saya diam sampai pencurinya salting aja deh. Berkali-kali saya kehilangan. Anda kaya ya Bu ya, berkali-kali kehilangan santai aja. Gimana sih ceritanya maksudnya? Lagi diuji aja kayaknya. Kehilangan barang karena dicuri oleh orang terdekatnya pernah dikeluhkan via Valen. Selain kehilangan uang, baju-baju miliknya dan keluarganya juga dibawa kabur pelaku. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun sempat sewot saat kehilangan koper yang berisi barang-barang seharga ratusan juta rupiah dalam perjalanan keliling dunia. Nagita sendiri mengaku ikhlas dan sempat mengevaluasi diri sebagai teguran. Ia merasa barangkali karena kurang sedekah sehingga ia mengalami musibah kehilangan barang. Lalu, apakah memang sering kehilangan barang itu ada kaitannya dengan karena kurang bersedekah? Kehilangan harta benda atau barang berharga yang kita miliki dalam sudut pandang keyakinan beragama, hal itu bisa jadi merupakan pengingat kepada kita untuk menunaikan apa yang sebenarnya menjadi kewajiban kita, khususnya keharusan untuk berbagi. Karena kita seringkali lupa atau lalai ketika sedang memperoleh cukup banyak kelimpahan. Entah itu diberikan kepada rumah ibadah atau kalangan lain yang dinilai layak untuk menerimanya. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya, seluruh harta benda yang kita miliki ini hanyalah titipan milik Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Jika sang pemilik sejati sudah menetapkan perintah agar kita untuk berbagi, itulah yang seharusnya dilakukan. Jika titah itu dilanggar, maka sang pemilik sejati tidak akan segan-segan untuk merampasnya secara paksa. Sering kehilangan, sering mengalami kesusahan, aktivitas kerap menemui jalan buntu, usahanya kurang lancar, yang dikejar sering luput, gagal, dan seterusnya memang bisa menjadi pengingat bagi kita. Oleh karena itu, jika yang demikian itu terus-menerus menimpa diri kita, maka yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana salat kita. Karena Allah SWT berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit." Quran Surah Toha ayat 24. Imam Ibnu Katsir menerangkan sempit di dunia sebelum sempit di akhirat. Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Bisa juga sebab kesulitan yang silih berganti itu karena kurangnya doa. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Hadis riwayat Tirmizi.